Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Tata. Aku mau jelasin nih hal-hal terkait dengan COVID-19. Apa aja itu? Kita simak bareng-bareng yuk. Semoga bermanfaat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kemudian, respon yang diberikan setiap individu itu berbeda-beda karena setiap individu memiliki imun tubuhnya yang sendiri-sendiri. Kemudian ada yang menampakkan gejala ringan, ada juga yang menampakkan gejala berat. Gejala ringannya di antara lain adalah demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Kemudian untuk gejala beratnya ada seperti rasa tidak nyaman, nyeri pada kerongkongan, diare, sakit kepala, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi lebih banyak yang muncul dan juga banyak yang dialami adalah yang tertera itu. COVID-19 pertama kali muncul dari kota Wuhan, China. Oleh karena itu, coronavirus juga disebut sebagai Wuhan virus. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2009 novel coronavirus atau 2019 nCoV karena kemunculannya di akhir tahun 2019. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Kemudian, di kota Wuhan terdapat sebuah pasar hewan yang menjadi titik penyebaran COVID corona dari kelelawar ke manusia. Kemudian dari kota Wuhan dan dari Cina membesar, mengalami ledakan dan menyebar dari manusia satu ke manusia yang lainnya, kemudian tersebar ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Di awal pandemi, kasus ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan setiap harinya. Angka kematian, angka sembuh itu sangat tidak seimbang. Dikarenakan virus ini baru dan belum ada obatnya. Kemudian penularannya pun sangat mudah, yaitu melalui udara dari droplet, yaitu partikel air yang kecil yang keluar saat batuk ataupun bersin, yang terhirup atau terkena dengan kornea mata. Apalagi jika virus ini terkena pada lansia, orang yang memiliki penyakit kronis, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, maka akan sangat mudah untuk tertular. Kemudian, akibatnya mereka harus dikarantina, menjalani serangkaian perawatan yang ada. Jika mereka survive, mereka akan bertahan sampai sembuh. Tapi, nyatanya angka tertinggi ada pada angka kematian. Kemudian muncullah kebijakan dari pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak, bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah. Pencegahan COVID-19. Banyak cara untuk mencegahnya karena belum ditemukannya obat yang pasti untuk virus ini. Oleh karena itu, kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk mencegah dan menjaga diri kita agar terhindar dari virus ini. Seperti misalnya kita bisa di rumah saja, membatasi kegiatan atau aktivitas dari luar. Kemudian kita juga bisa memakai masker saat berpergian keluar atau akan bertemu dengan orang. Menjaga jarak saat berada di kerumunan atau di tempat yang banyak orang. Mencuci tangan menggunakan sabun sesuai anjuran pemerintah yang mungkin banyak beredar di internet, ataupun ada juga yang menyimpan videonya seperti mencuci tangan yang baik dan benar selama 20 detik. Kemudian tidak bersentuhan secara maksudnya karena mungkin tangan kita bisa menjadi faktor adanya virus ini, dan kita bisa memegang muka jadi sehingga virus bisa sampai ke mata. Maka kita bisa bersalaman atau tos menggunakan siku. Mengantisipasi saat kita lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kita tidak ada virus tangan kita seperti itu. Kemudian bisa juga dengan memakai hand sanitizer. Nah, saat kita berada di luar, kita di tempat yang tidak memungkinkan adanya tempat cuci tangan, kita bisa memakai hand sanitizer untuk meminimalisir atau membunuh kuman yang ada di tangan kita. Kita juga bisa berolahraga secara rutin,
sesuai dengan kebutuhan saja, bisa seminggu 3 kali, atau jika sudah terbiasa bisa setiap hari, tapi olahraga ringan saja. Kita juga olahraga juga harus diimbangi dengan makanan-makanan yang sehat, bergizi seimbang tentunya, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Saat imunitas tubuh kita meningkat, maka kita akan lebih susah atau lebih terjaga dan susah untuk terjangkit oleh virus. Tidak hanya virus ini, mungkin penyakit-penyakit lain juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengikuti perintah pemerintah seperti mengikuti kegiatan vaksin yang sudah dijadwalkan per individu, per golongan, karena saat ini belum ada obatnya, tapi sudah ditemukan vaksin yang akan mencegah tubuh dan menguatkan kekebalan imun tubuh. Kemudian saat kita setelah berpergian, kita bisa kita bisa langsung mandi, mencuci tangan, mencuci badan, berganti pakaian yang bersih, dan langsung mandi. Karena mungkin saja kita sehat, kita tidak merasa kalau kita terjangkit oleh virus itu, tapi kita tetap tidak tahu kalau kita menjadi seorang carrier atau pembawa virus itu yang bisa saja menular kepada orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sayangi. Kemudian bisa juga kita yang terjangkit karena orang-orang di sekitar kita. Maka pentingnya untuk kesadaran diri, memulai dari diri sendiri, kemudian mengingatkan orang-orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi. Kalau tidak kita yang memulai, maka siapa lagi yang akan memulainya? Sedikit tips untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi adalah lebih terbuka kepada lingkungan sekitarnya, mencari kesibukan saat berada di rumah saja, dan tidak bergantung dengan kehidupan di luar, seperti mungkin yang terbiasa main atau terbiasa untuk traveling. Kita cari kesibukan di rumah. Bisa sekarang banyak yang menyediakan traveling online atau via Zoom. Kita bisa mencari ilmu sembari kita di rumah saja. Kita mencari ilmu terkait dengan traveling, terkait dengan alam. Jadi saat kita kembali traveling, kita tahu apa yang baik di alam itu. Kemudian perbanyak untuk bercerita, bertukar pendapat, dan bertukar pikiran dengan orang lain. Jika ada masalah, jangan sungkan untuk mencari solusinya atau bercerita dengan orang lain. Kalau masalah terlalu berat dan merasa mengalami gangguan mental atau mungkin depresi, bisa menghubungi psikolog-psikolog yang mungkin saat ini sudah membuka jasa konsultasi online. Oke, itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua. Maaf kalau mungkin ada salah kata atau mungkin salah penulisan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dan follow me on Instagram @ofta_kika. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.